Di jantung kehidupan gereja Katolik di Indonesia, berdiri lembaga yang mempersiapkan tenaga pastoral yang tangguh dan berbela rasa. Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi, sebuah lembaga pendidikan tinggi Katolik yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui kebijakan dan program pembinaan pendidikan keagamaan Katolik, Ditjen Bimas Katolik menghadirkan dukungan nyata bagi penguatan mutu pendidikan tinggi pastoral, mulai dari peningkatan kurikulum, penyediaan beasiswa, hingga transformasi digital dalam pembelajaran. Semua diarahkan agar STPK mampu mencetak pendidik dan pelayan gereja yang kompeten, berkarakter, dan mengakar pada nilai-nilai Kristiani. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibu Irina Hartuti, Ketua STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. STPK adalah sebuah lembaga pendidikan Katolik yang nantinya mencetak guru agama Katolik. Sekolah tinggi ini didirikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di bawah Bimas Katolik. Jadi dari dua program studi, yaitu Prodi Pendidikan Agama Katolik yang meluluskan sarjana Pendidikan Agama Katolik, kemudian yang prodi kedua yaitu PPG Pendidikan Profesional Guru. Nah, puji Tuhan karena akreditasi kami semuanya baik sekali, bahkan pada prodi PKK akreditasi kami sudah mencapai angka 356. Kami berjuang untuk masuk kepada akreditasi unggul di tahun-tahun mendatang, itu cita-cita kami. Sedangkan kami kemarin dari prodi PPG juga sudah menghasilkan nilai yang bagus juga, akreditasi baik sekali. Kami saat ini selalu membenahi dan berjuang agar STPK ini dapat menjadi semakin baik dan semakin baik ke depannya. Sebagai gambaran, mahasiswa kami berasal dari hampir seluruh provinsi Indonesia, yaitu dari Jawa, Sumatera, kemudian dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi ada juga, kemudian bahkan sekarang juga ada dari Papua. Oh ya, satu lagi ada juga mahasiswa kami yang dari luar negeri, yaitu dari Timor Leste. Ini menjadi sebuah perkembangan bagus bagi kami untuk ke depan. Sedangkan mahasiswa PPG itu juga berasal dari Jawa, seluruh Sumatera, Kalimantan, dan beberapa Nusa Tenggara, karena memang pembagian wilayah untuk PPG itu diberikan pada STPK dan Merauke. Puji Tuhan sekali lagi kami ucapkan karena PPG kami menghasilkan lulusan rata-rata di atas 90%, bahkan yang terakhir itu 99, sekian persen, itu mencapai prestasi yang bagus. Dan kami juga diapresiasi oleh Kementerian Agama bahwa kami dipercaya juga menjadi tempat penyelenggaraan UKM PPG, meskipun kami juga berafiliasi dengan UIN Semarang. Ini sebuah hal yang sangat bagus karena kami bisa mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Salah satu juga yang menjadi prestasi, jadi ada salah satu dari dosen kami menjadi penyelia, yaitu pengawas dalam suatu LPTK yang ditunjuk untuk penyelenggaraan UKM PPG. Dalam hal prestasi mahasiswa, kami juga bersyukur karena mahasiswa kami juga mencapai prestasi di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik dalam hal karya ilmiah. Mereka menjadi juara 2 dan 3. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bimas Katolik karena memberikan support kepada kami terkait dengan bantuan KIP kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk di STPK.
promosi bagi kami karena memang KIP itu diberikan kepada beberapa LPTK di STP di Indonesia, tetapi banyak mahasiswa yang dari luar Jawa justru tertarik kepada STPK. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin mereka melihat prestasi yang ada di STPK dari website kami, searching begitu, kemudian mereka memutuskan untuk kuliah di sini. Dalam hal pembinaan mahasiswa KIP, ini juga kami berikan sebuah dorongan. Memang dorongan ini untuk memacu mahasiswa supaya mereka pun berprestasi. Jadi tidak hanya menerima KIP saja kemudian santai begitu, tidak, tetapi kami mendorong, bahkan mewajibkan untuk ikut beberapa kegiatan. Beberapa mahasiswa KIP juga berhasil memenangkan beberapa kejuaraan karya ilmiah, lomba menyanyi Mazmur, kemudian refleksi itu juga menjadi juara. Ini sangat bagus. Terus terang, antara mahasiswa KIP dan mahasiswa yang berprestasi itu juga mereka bersaing untuk menunjukkan bahwa kami itu bisa begitu. Salah satu unggulan dari STPK adalah moderasi beragama dan FIBB. FIBB adalah berasal dari singkatan Formasio Iman Berjenjang. Jadi bagaimana kami membimbing mahasiswa yang dituangkan atau dilahirkan dalam mata kuliah FIBB itu supaya mahasiswa itu bisa terampil mengajar di sekolah minggu, kemudian membina anak-anak remaja, bahkan sampai lansia. Nah, kenapa demikian? Karena mereka memang ke depan itu sebagai guru agama sekaligus katekis gitu. Nah, moderasi agama itu kami lakukan bekerja sama dengan beberapa kampus, misalnya UIN Semarang, kemudian beberapa agama kami kunjungan ke sana, bahkan mereka juga membalas kunjungan ke sini untuk berdiskusi bersama. Nah, ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada mahasiswa kami, khususnya sehingga mereka nanti ke depan mampu bermoderasi dengan baik. Harapan ke depan kami khususnya STPK adalah bahwa STPK semakin baik ke depan, semakin maju, kami bisa mencapai akreditasi unggul. Cita-cita kami adalah mempunyai prodi lain, kemudian bisa membuka menjadi institut. Kemudian juga harapan kami juga BIMAS selalu menyupport kami karena support dari BIMAS itu sungguh membantu kami untuk semakin maju sehingga STP atau STPK khususnya mampu bersaing dalam kancah nasional maupun ke depan. Karena kami pun juga sudah banyak bekerja sama dengan luar negeri. Dengan semangat Santo Fransiskus Assisi, STPK terus menenun harapan dan iman, mencetak pelayan gereja yang berintegritas, peduli, dan moderat. Bersama Ditjen BIMAS Katolik, kami melangkah menuju pendidikan Katolik yang berdaya, beriman, dan berbuah bagi gereja dan bangsa.